membayangkan bagaimana hidup satu hari tanpa memegang smartphone atau gadget sama sekali? Mengerikan? Tidak bagi kami anak-anak kelahiran 60 dan 70-an. Hari-hari itu pernah dilalui tanpa perasaan was-was maupun cemas. Meski gadget sudah ada di masa itu, tapi kami tidak benar-benar membutuhkannya. Kehidupan di era 80-an dan 90-an benar-benar dilalui tanpa memegang perangkat ponsel pintar maupun tablet. Jangan dibilang kalau waktu itu belum ada ponsel ya, karena ponsel pintar pertama sudah diproduksi sejak tahun 1992 oleh IBM. Tapi karena tidak terlalu dibutuhkan, terlebih lagi harganya yang sangat fantastis di masa itu, maka keberadaan ponsel pintar tidak terlalu ramai di pasaran. Era 80 dan 90-an adalah masa-masa penuh nostalgia dan kenangan yang manis. Berjalan-jalan di malam hari menikmati secangkir minuman jahe panas di pinggiran air mancur, atau sekedar nongkrong, bermain gitar, dan menyanyikan lagu-lagu lawas di pinggiran jalan sambil melewati malam. Di masa itu, lagu-lagu yang paling banyak dinyanyikan anak-anak muda sembari gigitaran adalah lagu-lagu Indonesia zaman dulu, terutama yang dibawakan grup band ternama seperti Koes Plus, Panbers, Soneta, The Mercies, dan lain-lainnya. Bagi yang pandai bahasa Inggris, mereka akan bernyanyi lagu lawas populer yang pernah dibawakan oleh Nazareth, Deep Purple, Rolling Stones, maupun lagu-lagu cinta lawas yang mendayu syahdu. Angkutan umum yang melintasi jalan raya di dalam kota Bogor kebanyakan adalah Daihatsu dan Colt. Penumpang masuk melalui pintu belakang. Sedangkan untuk wilayah pinggiran, angkutan umum yang populer adalah Bemo dan mobil angkutan pedesaan seperti L300 atau Colt Mini. Selain angkot, bus penumpang pada masa itu masih bisa melintasi di jalan-jalan utama kota Bogor. 80 dan 90-an, anak-anak Bogor tidak membawa gadget untuk memanggil teman-temannya. Cukup bawa satu bola, maka orang satu kampung akan ikut berkumpul dan bermain. Ada banyak lapangan bola tersebar di seluruh wilayah Bogor. Bogor saat itu masih ramah kepada penghobi olahraga yang satu ini. Meskipun di masa itu anak-anak muda Bogor tidak memiliki handphone untuk berkomunikasi, tapi banyak dari mereka yang berkomunikasi melalui perangkat radio. Mulai dari radio CB 100 meteran hingga yang paling merakyat adalah interkom kabel. 1-2 patah kata di jalur interkom sanggup menghilangkan kejenuhan tatkala tidak ada teman yang datang mengajak bermain. Hiburan lain yang sangat dinikmati anak Bogor masa itu adalah membaca. Buku cerita, fiksi, novel, hingga komik memberikan hiburan tersendiri bagi yang membacanya. Bahkan, saking populernya buku-buku bacaan di masa itu, banyak berdiri rental-rental buku yang menyewakan buku-buku koleksinya. Hiburan lain yang tak kalah serunya adalah mendengarkan sandiwara radio yang biasanya menampilkan cerita tentang masa kerajaan atau cerita misteri yang dapat membuat bulu kuduk merinding. Di pertengahan 90-an, dunia hiburan mulai merambah hingga ke rumah-rumah. Permainan yang sebelumnya hanya dapat dimainkan melalui mesin dingdong atau gimbot, kini dapat dimainkan melalui pesawat televisi setelah hadirnya Sega, Nintendo, dan PlayStation. Begitupun tontonan film yang dulu hanya dapat disaksikan melalui layar lebar di bioskop-bioskop langganan, kini dapat disaksikan melalui pemutar video seperti Betamax maupun laser diskusi di era 90-an. Anak-anak muda Bogor benar-benar dimanjakan dengan hiburan. Terlebih lagi setelah itu, bermunculan stasiun-stasiun televisi swasta dengan ciri khasnya masing-masing. Begitulah situasi dan keadaan di Bogor di era 80 dan 90-an yang kenangannya masih terbayang hingga saat ini. Apakah kamu punya cerita dan kenangan tersendiri di masa-masa tersebut? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe dapat membantu mengatasi seret rezeki sekaligus bermanfaat untuk kehidupan kita bersama.